Hai teman-teman, what is today? This Friday. Balik lagi sama aku Novi. Hari ini aku mau cerita-cerita sama kalian lagi. Untuk cerita hari ini ceritanya agak sedikit menarik karena mungkin kalian udah pernah atau belum pernah denger. Dan ini benar-benar relatable banget di kehidupan karyawan hotel. Hari ini ceritanya cukup menarik, so without any further ado, let's go to the story. Jadi seperti di judulnya, aku hari ini akan membahas sedikit tentang dunia malam dan dark side yang diketahui oleh banyak teman-teman yang bekerja di hotelier. Jadi kalau misalnya kalian udah beberapa kali nonton video aku, dulu itu aku bekerja di sebuah hotel hotel bintang 3 di daerah Kuta sana. Hotel tempat aku bekerja ini bisa dibilang cukup baik dari segi fasilitas dan juga dari segi lokasi. Lalu hotelnya itu lumayan terbuka, jadi dari front office nggak perlu dari CCTV, kita tuh udah bisa ngeliat hampir semua bagian hotel. Dan kita dulu itu sebagai resepsionis atau front office itu dekat banget sama tamu. Jadi memang kebetulan posisi aku di sini itu merangkap sebagai front office waktu itu. Jadi beberapa kali memang aku menghandle check-in. So seperti hari-hari biasanya kami menangani tamu check-in dan check-out. Nah di jamnya check-in ada seorang tamu yang parasnya bisa dibilang cantik, tubuhnya bisa dibilang agak mungil tapi tetap menawan. Kita bilang aja tamu ini dengan nama Mbak Ani. Mbak Ani ini memang cepat banget kita recognize, memang karena stylenya yang cukup santai, bisa dibilang auranya berbeda dan lumayan memikat. Jadi bisa dibilang nggak butuh waktu lama untuk karyawan-karyawan hotel seperti aku untuk mengingat nama Mbak Ani ini. Nah, Mbak Ani ini awalnya pada saat stay pertama dengan hotel kami, itu membooking untuk 2 malam saja. Seperti biasa, kita memberikan kamar yang lumayan istimewa. Dia merequest kamar yang agak sedikit di pojok dan tidak banyak orang lalu lalang. Jadi kita berikan kamar tersebut, dan seiring berjalannya waktu, Mbak Ani ini makin sering stay di hotel kami. Gak kayak setiap hari, tapi sekalinya datang, sekitar 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sekalinya stay, dia itu stay-nya makin lama, dan makin lama. Awalnya dia hanya stay 2 hari, lalu dia stay 5 hari, 7 hari, dan akhirnya menjadi repeater guest kami. Dan setiap kali stay, Mbak Ani ini merequest kamar yang sama. Jadi setiap kali Mbak Ani booking dan check-in, itu pasti kita memberikan kamar tersebut. Otomatis kami sebagai front desk itu sampai hafal siapa aja orang yang keluar masuk kamar tersebut. Awalnya aku pribadi mengira Mbak Ani ini orang yang sangat populer gitu, karena aku sering kali melihat ada laki-laki yang keluar masuk kamar Mbak Ani ini. Kadang datang untuk berapa jam lalu pergi kayak gitu. Dan beberapa kali yang aku notice orangnya ini berbeda-beda. Jadi aku pikir mungkin si Mbak Ani ini memiliki 2-3 pacar yang datang dan sering menemui dia di hotel. Tapi suatu hari Mbak Ani ini datang ke front desk dan minta harga spesial karena di stay-nya kali ini Mbak Ani berencana ingin stay lebih lama, yakni sekitar 1 bulanan. Karena bisa dibilang Mbak Ani ini tamu repeater atau tamu langganan hotel kami, jadi kami nggak langsung gitu aja memberikan harga yang biasa kami berikan kepada Mbak Ani. Kita sebagai front office konfirmasi dulu kepada pihak GM waktu itu. Benar aja GM kami waktu itu memberikan Mbak Ani benar-benar harga yang spesial banget. Kata beliau, Mbak Ani ini merupakan tamu yang baik, terus dia juga banyak banget konsumsi makanan di hotel, sering request room service, dan dia juga baik banget sama karyawan-karyawan hotel, sering ngasih tips, terus misalkan nitip pas sapam untuk beliin rokok, dia pasti ngasih uang lebih dan kembalian gitu. Jadi karyawan hotel kami pun itu senang dengan keberadaannya Mbak Ani. Setelah Mbak Ani ini stay cukup lama, karena dia sekarang stay bulanan, kami makin mengetahui apa aja aktivitas yang dilakukan Mbak Ani sehari-hari, sampai dengan apa aja isi kamarnya dia, lalu pas ngebersihin apa aja sampah-sampah yang ada di sana. Lama-kelamaan kami para FO pun tahu bahwa kenapa laki-laki yang datang ke kamar Mbak Ani ini tampaknya berbeda adalah karena memang laki-laki yang datang ke sana itu berbeda. Ternyata Mbak Ani ini menawarkan jasanya sebagai
wanita yang bisa di-booking melalui online gitu. Jadi nggak aneh bagi teman-teman housekeeping dan lain-lain menemukan pengaman yang sudah dipakai ketika membersihkan kamar Mbak Ani. Karena waktu itu aku termasuk orang yang lebih baru di dunia hotelier, aku ngobrol dong sama senior-senior aku lainnya. Dan mereka mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Mbak Ani ini sudah lumrah di dunia perhotelan dan bukan hal yang baru. Bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti Mbak Ani itu memilih untuk tinggal di hotel dan melakukan bisnisnya di hotel tersebut karena memang satu fasilitas hotel yang bagus, bed kami nyaman, terus semuanya udah bagus, dan kedua meningkatkan prestige Mbak Ani ini sendiri. Terus dengan stay yang lama, Mbak Ani juga mendapatkan diskon yang sangat besar banget. Dengan tentu saja layanan seperti penggantian spray, pembersihan kamar, dan lain-lain, jadi tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh Mbak Ani. Terus karena hotel kami itu hotel bintang 3, makanya jarang banget ada yang namanya penggerebekan atau pengecekan dari aparat atau polisi, itu jarang banget. Temen yang aku kenal baik yang bekerja di hotel bintang 5 menceritakan bahwa hal serupa itu terjadi di hotel bintang 5, tapi lebih ekstrim lagi karena kadang yang mereka dapati adalah artis yang check-in dan stay di hotel mereka, tapi ketika check-in dan ketika stay itu mereka bukan bersama pasangannya, melainkan sama pebisnis A, pebisnis B, kadang bahkan stay-nya itu sama pemilik hotelnya itu sendiri. Jadi nggak jarang si teman aku ini melihat si pemilik hotel itu sendiri jalan bersama artis A, terus besokannya jalan bersama artis B. Ini bukan mereka duda sama janda atau gimana ya, tapi diketahui dong owner hotel ini udah memiliki istri dan si artis ini pun memiliki suami. Sampai-sampai teman aku bilang dia udah hafal nih muka-muka artis yang mungkin menurutnya dia bisa di booking, mana artis yang benar-benar artis pure dan mana artis yang bilangnya artis tapi bisa di booking juga. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir secara naifnya teman-teman, nggak ada juga yang tahu apa yang mereka lakukan di kamar kan selagi berdua. Ya mungkin mereka stay dan menginap di kamar itu untuk main kartu, atau mungkin seperti artis haha yang photoshoot, walaupun nggak bawa kamera dan nggak bawa lighting ya mungkin bisa aja gitu photoshoot pakai HP gitu kan. Terus mungkin aja meeting, tapi meetingnya mungkin lebih lama ya, jadi perlu nginep gitu bersama. Ya nggak ada yang tahu. Dan sebenarnya kita sebagai karyawan hotel juga nggak mau tahu soal yang beginian. Karena memang nggak ada urusannya juga sih sama kita-kita yang bekerja di hotel. Oh ya, tambahan, kita sebagai karyawan yang bekerja di hotel, kita itu nggak punya hak ataupun kewajiban untuk nge-okein ataupun nolak seorang tamu karena pekerjaan mereka ini. Dan bisnis seperti ini tuh susah banget kelacaknya karena unless mereka ke-gap bener-bener di kamar melakukan hubungan terlarang, ya baru bisa diproses hukum. Kalau nggak kan namanya juga di kamar, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang lihat, jadi ya gitu. Komen dong di bawah apakah kalian pernah dengar tentang bisnis dunia malam ini, atau ini baru pertama kalinya kalian tahu ada bisnis seperti itu di hotel. Jadi itu aja video aku buat hari ini, makasih banyak udah nonton. Stay happy, stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, see you in my next video. Bye-bye.